Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya Mbak Karnesia boleh dipimpin teman-temannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita memulai lagi, kita untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, boleh Mbak Fania dipimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri semua ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, anakku hiduplah negeriku, bangsaku rakyat semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Aldiano Rendi Nugroho, Anissa Nur Cahayanin Tias, Aulia Prisciliana Putri, Karnesia Talita Fausta, Katlea Talita Fausta, Asia Febi Pradina, Hesna Aulia Nirmala. Oke, masuk semua ya hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pasti kalian udah nggak asing yang namanya komunikasi. Ada yang tahu apa komunikasi? Ya, mbaknya boleh. Ya, betul ya. Ada yang bisa menambahkan? Iya betul. Ada lagi? Komunikasi. Mbaknya apa? Komunikasi. Oke, betul ya. Jadi komunikasi itu proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu pihak ke pihak lain. Nah, komunikasi pasti ada tujuannya kan? Ada yang tahu tujuan komunikasi itu apa? Tadi apa? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang terakhir? Yang pertama itu menciptakan kesepakatan satu sama lain ya. Pemahaman satu sama lain. Nah, yang kedua itu menyampaikan informasi. Jadi komunikasi yang dilakukan itu untuk menyampaikan informasi berupa data atau fakta yang tujuannya itu untuk memperluas pemahaman kita. Yang ketiga itu membangun hubungan antara individu dan juga kelompok. Dan yang terakhir itu memecahkan masalah. Jadi dengan adanya komunikasi, kita mencari bagaimana baiknya agar masalah itu selesai. Nah, yang terakhir itu ada prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Jelas. Yang dimaksud jelas ini di sini jelas dalam menyampaikan komunikasinya ya. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Jadi sebagai penerima pesan itu harus mendengarkan pembicaranya agar pembicaranya itu merasa dihargai. Dan yang ketiga itu menggunakan bahasa yang tepat.
kenapa harus menggunakan bahasa yang tepat? Agar yang penerima pesan itu paham apa yang kita maksud. Nah, hubungannya dengan materi kita hari ini adalah berkaitan dengan komunikasi, tapi ini komunikasi bisnis. Yang dimana tujuan dari komunikasi bisnis ini agar kalian paham mengenai dasar-dasar komunikasi. Yang kedua itu mengetahui 6 tahapan proses komunikasi, dan yang terakhir itu mengetahui jenis-jenis hambatan apa saja yang terjadi dalam komunikasi bisnis. Udah paham semua kan ya ini? Tadi kan komunikasi itu proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan orang atau lebih. Di sini ada yang tahu komunikasi bisnis itu seperti apa? Mbak, bisa? Komunikasi bisnis itu seperti apa? Ada yang bisa bantu Mbak Mesya? Ayah, Mbak Izumi? Oke, itulah jadi komunikasi bisnis ini adalah komunikasi yang bentuk proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan 2 orang atau lebih dari satu pihak ke pihak lain dalam lingkup bisnis, yang tujuannya itu untuk kepentingan bisnis. Nah, di dalam dunia praktis, selain komunikasi bisnis itu ada yang tahu ada komunikasi apa lagi? Ada 2 komunikasi lainnya. Ya, komunikasi antar pribadi. Ada apa lagi komunikasi apa? Ada yang tahu komunikasi lintas budaya itu seperti apa? Nah, kalau komunikasi antar pribadi ini jadi bentuk komunikasi yang dilakukan secara informal atau luas. Jadi cara penyampaiannya itu tidak kaku, santai, pembawaannya itu santai. Nah, jadi perbedaannya kalau dengan lintas budaya itu, kalau lintas budaya itu dilakukan 2 orang atau lebih dengan budaya yang berbeda-beda secara geografis atau itu tempat tinggal. Nah, itu bisa dilakukan di antar wilayah, negara maupun daerah. Nah, komunikasi bisnis ada 2 macam bentuk. Ada yang tahu bentuk komunikasi bisnis apa aja? Verbal dan non-verbal, betul. Nah, kalau komunikasi bisnis verbal ini dia bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata. Nah, ada 4 aneka bentuk komunikasi verbal, apa aja? Yes. Nah, jadi kalau kita sebagai pengirim pesan biasanya itu melakukan bentuk komunikasi itu melalui berbicara atau menulis. Kalau yang penerima pesan itu melalui membaca dan mendengar. Nah, kalau komunikasi bisnis nonverbal itu seperti apa? Isyarat ya, bahasa tubuh. Ada yang bisa ngasih contoh? Komunikasi nonverbal itu seperti apa? Aku aja ya. Jadi kalau komunikasi nonverbal itu misalnya kalian tuh marah, tapi kalian gak mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi kalian menunjukkan ekspresi kalian kalau kalian itu lagi marah. Nah, sampai sini paham? Oke, selanjutnya ada 6. Nah, ada 6 tahapan, ada yang bisa nyebutin nggak dari secara berurutan? Ya Mbak Haul dulu. Yang kedua?
Oke, yang pertama itu ada pengirim punya ide. Jadi di sini pengirim itu harus tahu apa yang ingin dia sampaikan. Lalu pengirim itu mengubah ide menjadi sebuah pesan. Jadi ide yang sudah tadi didapat itu dirubah menjadi sebuah kalimat atau pesan. Lalu yang ketiga itu pengirim mengirim pesan. Jadi pesannya itu bisa dikirim melalui berbagai saluran. Seperti kalau media sosial itu seperti WhatsApp ataupun kayak DM Instagram maupun Facebook. Nah, yang keempat itu ada penerima menerima pesan dari pengirim. Nah, tadi yang keempat, yang kelima itu penerima mengartikan pesan. Maksudnya itu penerima mengartikan pesan itu, jadi pesan yang sudah disampaikan oleh pengirim itu diartikan, apa yang dipahami oleh si penerima itu maksudnya apa. Lalu yang keenam itu penerima memberikan umpan balik, misalnya memberikan tanggapan atau reaction. Misalnya kalian mengirim pesan di WhatsApp, nah tanggapan teman kalian bisa reaction emoji. Di WhatsApp kan ada yang emoji reaction gitu kan ya. Nah itu bisa dengan memberikan umpan baliknya seperti itu. Nah yang terakhir itu ada hambatan komunikasi bisnis. Apa aja? Ada yang tahu? Ada 3 ya? Ya, betul. Yang kedua, yang terakhir. Nah, hambatan komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada bahasa dan budaya. Jadi, pasti kan di dalam satu perusahaan itu budaya kita kan berbeda-beda. Bahasa yang kita gunakan juga berbeda-beda. Jadi, menurut kita itu baik ya, tapi menurut lawan bicara kita itu belum tentu baik. Maksudnya itu kayak bahasa yang kita gunakan menurut mereka bisa jadi itu kasar. Nah, yang kedua itu komunikasi jelas, tidak terburu-buru. Komunikasi yang efektif itu tidak terburu-buru dan jelas agar penerimanya paham apa yang kita maksud. Nah, yang ketiga ini media yang tidak tepat. Jadi karena sekarang kan teknologinya udah maju kan. Jadi komunikasi bisnis yang tepat itu menggunakan seperti kayak Google Meet, Zoom. Kalau SMS kan kurang relevan untuk zaman sekarang ya, apalagi untuk membahas konsep bisnis, untuk berdiskusi. Nah, sampai sini paham semua? Sudah? Jadi nanti ada tugas, nanti saya berikan, jadi membentuk kelompok, lalu berdiskusi dengan kelompoknya. Hasil diskusi nanti kalian tulis di lembar jawaban. Lalu nanti kalau sudah perwakilan kelompoknya, masing-masing kelompok mempunyai perwakilan untuk mempresentasikannya kepada teman-temannya ya. Ini kalau kebanyakan pindah ya. Mungkin bisa membentuk kelompok dulu biar diskusinya enak ya. Kalau 6-7, cuman kalau kebanyakan 6 orang aja nggak apa-apa. Waktunya 7 menit ya. Ini pindah ke sini. Kelompok ini bisa? Ini kelompok ini udah? Belum ya? Oke. Kelompok bisa? Jawabannya tulis di lembar kerja ya. Ini nama kelompok, hari tanggalnya ditulis.
situasi nyata ya, di dalam kayak bisa dalam perusahaan atau lingkup bisnis lah. Hambatan yang mana? Gak apa-apa. Ya udah, nanti boleh sendiri atau 2 orang, bebas. Oke, 2 orang. Sudah belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Tunggu ini ya, kelompok ini. Oke. Ini berurutan aja ya, kelompok 1, 2, 3. Oke, yang duluan angkat tangan. Belum. 1, 2, 3. Kelompok ini deh, kelompok ini habis itu kelompok ini. Kelompok ini dulu, habis itu kelompok itu ya. Ayo maju perwakilan kelompok. Iya. Dengerin ya temennya, jangan berisik dulu. Makasih. Jadi tadi hambatan dan penyebabnya ini ya, bahasa budaya, komunikasi yang tidak jelas dan terburu-buru. Komunikasi yang tidak jelas dan terburu-buru, media yang tidak tepat. Nah, tadi kelompok ini maju 2 orang. Sudah? Sudah? Oke, beri tepuk tangan dulu. Siapa yang mau maju, kelompok mana? Oke. Ayo dengerin dulu teman-temannya ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi tadi perbedaan komunikasi antar pribadi itu, kalau pribadi itu menggunakan bahasa yang luas atau informal, tidak kaku ya. Nah tadi contohnya 2 orang manajer proyek yang
di budaya budaya mereka dan bahasa mereka tuh sama. Terus ada komunikasi lintas budaya itu eh, komunikasi yang dilakukan dengan budaya yang berbeda. Contohnya tadi dari dua negara yang berbeda dan Jerman. Nah, kelompok terakhir sudah. Oke. Betul ya, boleh duduk. Tepuk tangan semua. Paham semua kan ya dengan materi yang tadi sudah disampaikan? Jadi tadi bentuk komunikasi itu ada berapa? Komunikasi? Wah, apa aja? Bedanya verbal dan non verbal itu apa? Oke. Eh, Kalau di dalam dunia praktis tadi selain komunikasi bisnis ada komunikasi apa aja? Oke, betul ya, antar pribadi dan lintas budaya. Terus hambatan komunikasi bisnis. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Ayo, angkat tangan. Oke, Mbak Katlia. Oke, betul ya. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Satu orang? Ayo, Mbaknya yang belakang. Oke, Mbak. Oke, betul ya. Karena tadi dua orang tadi bisa menyimpulkan, jadi saya punya hadiah. Mau yang mana? Oke. Iya. Oke. Jadi eh kaitannya materi ini dengan kehidupan sehari-hari itu kayak di dalam perusahaan, sebuah meeting itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu setelah eh, pertemuan hari ini kita akan membahas surat bisnis. Nah, saya juga punya tugas buat kalian. Di modul yang sudah kayak saya kasih itu ada tugas individu dan tes formatif. Yang tugas individunya itu kalian kerjakan di kertas lalu di scan masukin Google Drive ya. Yang ketua kelasnya nanti dibuat link drive-nya. Lalu dari modul yang sudah saya kasih itu menurut kalian itu membantu kalian nggak dalam proses pembelajaran? Oke, berdoa dulu ya untuk ketua kelasnya tadi Mbak Karnesia dipimpin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.